PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Aku terus-menerus merasa heran. Di angkasa tidak pernah ada awan. Awan? Mega. Mega? Awan tidak tahu. Mega juga tidak tahu. Susah caranya kalau begitu. Iya, apa? Bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Merah, kuning, hijau, biru, begitu. Tertawa lagi. Bentuknya begini nih. Seperti kapas. Oh, kapas. Aku tahu, yang suka dibuat baju. Kain. Iya, kain. Tapi kan untuk baju. Iyalah. Warnanya bagaimana? Putih. Oh, putih. Adanya di angkasa? Iya, melayang-layang, bergerak lambat sekali. Tapi di sini sama sekali tidak ada. Angkasa raya di atas negeri Tibet ini lengang. Tidak pernah ada awan. Berarti tidak pernah ada hujan. Hujan? Waduh, bertanya melulu sih kamu ini. Kalau tidak tahu, masa diam terus? Iya, benar. Kau bagus. Kalau tidak tahu atau tidak mengerti, memang harus mau bertanya. Jadi, hujan itu apa? Lihat nih. Guci. Guci ini ada airnya tidak? Ada, penuh. Aku tunggingkan guci ini. Airnya akan tumpah. Aku tada dengan jari-jari tangan. Dan aku goyang-goyang. Lihat. Jangan diciprat-ciprat. Bajuku basah. Nah, itulah hujan. Ya, tapi tadi itu contoh saja. Hujan yang sebenarnya selaksa lebih besar dan deras dari tadi. Rasanya aku pernah melihatnya. Oh iya? Salju. Salju? Aku dan ayahku pernah ke pegunungan Karakorum. Berburu. Rombongan kami diserbu salju. Salju kecil-kecil, banyak sekali. Terus-menerus tidak pernah habis. Nah, itu hujan salju. Hujan salju? Yang namanya hujan ya begitu itu. Oh. Tapi bukan salju yang turun jatuh dari langit, tapi air. Iya. Ngantuk? Iya. Kalau ngantuk, ya tidur. Kamu tidak tidur? Mau, tapi nanti. Kamu juga tidur. Loh, tidur kok dipaksa? Yalah. Bentar. Aku ingin seperti ayah dan ibuku. Maksudmu? Kalau ayahku dan ibuku, kalau tidur malam-malam sering bersatu. Hah? Kau berkata apa? Kalau malam, aku sering melihat ayahku dan ibuku di kamar. Berbuat bersatu. Yayi, kau nakal. Kau suka mengintip ke kamar ibumu kalau malam hari ya? Tidak pernah. Kok kamu tahu? Kamar ayah dan ibuku tidak pernah ditutup. Tidak pernah ditutup? Tidak ada pintunya kok. Tidak ada pintunya? Pintunya kain tirai yang tipis. Gegabah. Terlalu sembrono. Mereka tidak pernah mengabaikan akibat-akibat sampingan. Akhirnya, gadis remaja yang masih hijau seperti Yayik ini sudah melihat dan menyaksikan adegan yang seharusnya belum waktunya. Kau berbicara apa, Bentar? Seperti mengigau. Sudah, ayo tidur. Yayik, kau jangan terbayang pada ayah dan ibumu. Tidak baik. Kau masih kecil. Nanti 2 tahun lagi aku jemput kamu. Nah, baru kau boleh berbuat seperti ibumu. Kamu menganggap aku anak kecil terus? Kapan aku jadi besar? Nanti 2 tahun lagi. Katanya ingin tahu hujan. Ya, ini hujan. Hujan deras. Iya, sudah tahu, sudah. Aku menyerah. Tuh, telingaku juga kemasukan air. Kepalaku, kalau aku pukul berbunyi
banyak. Yayik, ayo. Kau jaga sebelah sana, aku dari sini. Giring ke pinggir. Kau mau menangkap ikan? Iya. Untuk apa ikan? Ya dimakan. Aku tidak suka makan ikan sungai. Wah, kamu tidak tahu makanan enak. Lihat saja, kita akan makan besar. Ikan bakar. Pasti kau ketagihan. Baunya saja sudah enak. Apalagi rasanya. Hah? Nih, sudah matang. Ayo, enak kok. Nih, lihat aku. Nikmat. Enak kan? Lebih enak daging yak. Dasar orang Tibet, tidak tahu makanan enak. Ikan bakar yang besar, gemuk dan gurih dikatakan tidak enak. Rasanya dingin, tidak seperti daging yak, hangat dan manis. Iyalah, kau yang benar. Habis, mau diapakan lagi? Sudah kebudayaannya begitu, memakan daging. Ketawa, jelek. Hah? Ada apa? Kita dikepung. Oh, orang-orang banyak sekali. Pasukan Jalai. Tempat ini sudah dikepung. Rapat sekali oleh berpuluh-puluh pasukan Jalai. Satu orang berjalan ke sini. Selamat berjumpa kembali orang asing. Hei, bukankah kita pernah bertemu di Lembah Sangko? Benar, saya Sardar, kepala pasukan Jalai, wilayah barat. Dan saya harap saudara ikut dengan kami. Ikut? Kemana? Saudara tidak berhak bertanya. Loh, saudara kami tangkap. Aku? Ditangkap? Ya. Sebentar, saudara Sardar. Kesalahan saya apa? Sehingga saya harus ditangkap oleh pasukan saudara. Kau telah melibatkan diri di dalam urusan dalam negeri kerajaan kami. Maksud saudara? Pasukan Jalai yang dipimpin oleh Randit, yang bertempur dengan 3 orang sisa pasukan Pangeran Bikram, mengalami kekalahan fatal. Akibat turut campurnya saudara, Randit gugur. Dan dari 15 orang anak buahnya, hanya 4 orang yang hidup. Tapi kini kami tidak tahu ada di mana mereka. Dan nasibnya bagaimana? Saya tidak melibatkan diri. Saya berbuat untuk menolong orang yang sedang menderita. Yaitu 3 orang manusia. Jenis laki-laki, sudah dewasa. Yang seorang luka parah, 2 orang lagi keadaannya menyedihkan. Letih dan kelaparan. Mereka adalah pemberontak yang membahayakan kerajaan kami. Kerajaan Jalai. Mengapa saudara menolong pemberontak? Saya sama sekali tidak tahu bahwa mereka pemberontak. Dan saya bukan rakyat kerajaan Jalai. Saya hanya tahu bahwa mereka menderita dan saya sebagai manusia wajib menolong orang yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Apakah saudara sudah memikirkan akibatnya? Bahwa membantu pemberontak akan berurusan dengan pasukan Jalai? Kalau begitu, saudara yang salah. Saudara membabi buta. Saudara lebih mementingkan urusan pasukan daripada urusan umat manusia di dunia. Sebab seandainya seluruh umat manusia membantu orang yang saudara sebut pemberontak, apakah pasukan saudara akan membantai seluruh umat manusia? Kami akan memegang aturan kami sendiri. Kami tidak akan mundur. Itu bukan jawaban. Sebab saudara juga sudah membabi buta. Pintar bicara kau orang asing. Saya bicara karena saya berhak untuk membela diri. Apakah kau akan membela diri juga? Kalau aku perintahkan pasukanku menangkap kamu? Tentu saja. Sombong. Saya bukan sombong. Tapi saya hanya menunjukkan bahwa saya tidak salah. Kami menganggap saudara bersalah. Saya menganggap saudara yang salah. Aku benar. Sebab aku menjalankan tugas yang dibebankan raja. Di dalam menjalankan tugas, saudara sudah benar. Akan tetapi, tugas saudara menjadi salah apabila saudara menangkap orang yang tidak bersalah. Keparat. Mampus kau, Sardar. Mau ngomong apa lagi? Kau tidak akan menang adu omong dengan Bentar. Nona Yayik, kau juga akan kami tangkap. Sebab kau telah membunuh beberapa orang anggota pasukan Jalai. Boleh coba, kalau tidak ingin pasukanmu digempur oleh pasukan ayahku, pasukan Gyangse. Sombong. Mentang-mentang ayahmu punya pengaruh di kerajaan Tibet. Itulah keuntunganku. Karena aku tahu ayahku punya kekuatan, maka aku jadi berani. Kalau ayahku tidak punya kekuatan apa-apa, untuk apa aku berani-beranian? Namanya aku bunuh diri, mati konyol. Pinter juga kau, Yayik. Setan, aku dipermainkan. Pasukan,
Tangkap mereka! Sudahlah, Sardar. Redakan kemarahanmu. Pemuda asing itu memang ahli bicara. Gila, aku bisa sampai bingung harus ngomong apa lagi. Sudahlah, lebih baik kau pusatkan perhatian kepada pertempuran itu, supaya kau bisa mengatur siasat dengan baik. Ya. Hebat juga gadis itu. Dia mewarisi kehebatan ayahnya yang ahli bermain cambuk. Cambuknya besar dan panjang. Seharusnya dia kerepotan memainkan cambuknya. Tapi nampaknya tidak. Dengan mantap dan cepat dia bisa memainkan cambuk menjadi senjata ampuh. Luar biasa. Benar cerita orang-orang dusun Kawa bahwa pemuda asing itu ahli berkelahi. Lihat, dia tidak pernah beranjak dari tempatnya. Tetap berdiri di satu tempat, dikurung oleh puluhan anak buah kita. Tapi tak satu pun yang bisa menyentuh pemuda itu. Hebat. Dia hanya mempergunakan senjata 2 buah pisau kecil dan pendek di tangan kanan dan kiri. Tapi gerakan pisaunya cepat sekali. Sulit diikuti oleh pandangan mata. Hei, korban mulai jatuh. Anak buah kita mulai berjatuhan. Yang menggembur Yayi berteriak-teriak kesakitan. Tubuh mereka robek dicabik cambuk. Itu juga yang menggempur Bentar, yang berani dekat, habis, terjungkal dan terkapar mandi darah. Dia tidak bergerak dari tempatnya. Caranya dia berkelahi tidak berpindah-pindah tempat menghindari serbuan. Tapi meskipun tetap di tempat, tidak bisa didekati. Karena yang mendekat pasti jadi santapan pisaunya. Setan! Korban bertambah lagi. Anak buah kita berjatuhan terus. Baik kena cambuk Yayi ataupun dimakan pisau Bentar. Ya. Kita turun tangan. Jangan dulu. Anak buah kita masih terlalu banyak. Meskipun hebatnya seperti apa Yayi dan Bentar itu, tapi tidak mungkin menang melawan 60 orang pasukan perang. Lihat, Sardar, meskipun masih bisa menjatuhkan 1 atau 2 orang anak buah kita, tapi Yayi mulai merosot. Ya, tenaga gempurnya mulai menurun. Ya, ayunan cambuknya tidak sedasar tadi. Meskipun masih lincah, tapi kecepatannya sudah berkurang. Lihat, dia sekarang mulai terdesak. Mundur-mundur terus. Dia mulai bergerak. Ya, melihat Yayi terdesak, si Bentar merubah tata pertarungan. Sekarang dia bergerak sana kemari. Wah, cepat sekali. Gila, gerakannya cepat sekali. Berkelebat-kelebat seperti burung Raja Wali. Menyambar-nyambar dengan dahsyat. Anak buah kita berantakan. Ya. Sekarang dia tidak bertahan lagi seperti tadi. Diam di tempat, tapi mulai melakukan serangan. Oh, serangannya amat dahsyat. Anak buah kita kocar-kacir, jungkir balik berserakan di tanah. Pindahkan kekuatan ke kiri. Bertuai kepungan orang asing. Keparat, Yayi terdesak. Aku tidak bisa mendekati dia karena musuh sudah membagi kekuatan. Menambah daya gempur yang menyerbu aku. Anak buah kita menjalankan perintah kita dengan baik. Sehingga si Bentar tidak bisa mendekati Yayi untuk memberikan bantuan. Sebab sudah ditutup oleh pasukan kita. Ya. Berhasil ditangkap. 3 orang anak buah kita berhasil menangkap cambuk. Ya, saling betot dengan Yayi. Serang dari belakang. Yayi dalam bahaya. Dia kewalahan saling betot mempertahankan cambuknya. 3 orang menyerang dari belakang.
Yayi kena. Dia roboh terjungkal dan terkapar di tanah. Yayi! Gadis itu roboh. Ya, anak buah kita berhasil merobohkan gadis itu. Tapi disambar oleh si Bentar. Dibawa lari. Kejar! Kejar! Itulah orang itu. Orang atau setan betulan. Kenapa bisa lari secepat itu? Melebihi kecepatan kuda? Dia bukan orang sembarangan, Sardar. Sambil menggendong orang, dia bisa berlari melebihi kecepatan kuda. Ya, dalam sekejap mata. Dia sudah lenyap dari pandangan mata. Tapi dia pasti akan berhenti untuk mengobati atau merawat gadis itu yang luka parah. Benar. Dan pasti dia akan mencari sebuah dusun. Mencari rumah penduduk. Aku tahu di wilayah utara itu ada sebuah dusun kecil. Namanya Dusun Wangke. Pasti dia akan ke dusun itu. Ayo. Ayo sekarang kita berangkat ke sana. Ya, ya. Tapi kita perlu hati-hati. Sebab pemuda asing itu tenaganya kuat sekali. Ya. Daya tahan tubuhnya luar biasa. Dia sanggup bertempur dalam waktu lama tanpa kelihatan letih sama sekali. Ya, dan aku yakin dia mampu bertempur 1 hari penuh. Dan anak buah kita akan dicicil, dirobohkan 2 atau 3 orang sekaligus, terus menerus sampai semua anak buah kita habis. Benar. Kalau saja tadi Yayek tidak roboh, mungkin pertempuran masih akan terus berlangsung. Ya. Dan anak buah kita terus menerus berjatuhan. Terus terang, aku sangat kagum sama dia. Dalam keadaan dikurung dengan rapat, dia bisa melompat ke atas dengan cepat, melewati kepala para pengeroyoknya. Dan secepat kilat menyambar Yayik yang terkapar di tanah, kemudian melesat seperti panah yang meluncur, meninggalkan tempat pertempuran. Yang aku takutkan, dia terus ke Giangse, menemui Tuan Lopak, ayahnya Yayik, atau ke Lhasa, melapor kepada Biksu Kampala. Bisa runyam buntutnya. Aku rasa tidak, sebab ke Giangse masih sangat jauh. 3 hari perjalanan naik kuda, apalagi dia sudah kehilangan kuda. Pasti akan lebih lama lagi untuk bisa sampai ke Giangse. Ya, ke Lhasa lebih jauh lagi. Bisa-bisa 5 hari dia baru sampai di Lhasa. Dan Yayik keburu mati, sebab terlambat mendapat pertolongan. Jadi yang akan dia lakukan pertama-tama ialah menolong gadis yang luka parah itu. Setelah sembuh, baru dia akan pergi ke Giangse atau ke Lhasa. Untuk itu, secepatnya kita harus dapat meringkus dia sebelum dia sempat pergi ke Giangse atau ke Lhasa. Ya, mari secepatnya kita bergerak ke utara menuju ke Dusun Wangke. Pasukan! Ya, berangkat! Ya! Kalau di Jawa Dwipa, membawa orang yang terluka mudah. Sebab banyak sungai, banyak telaga, banyak danau, banyak mata air. Sehingga mudah untuk mendapatkan air.
Selain itu banyak pohon bermacam-macam jenis, sehingga sangat mudah membuat obat ramuan dari daun-daunan. Tapi di sini, pohon secuil pun tidak ada. Semuanya hanya padang gurun, perbukitan yang berbatu-batu, paling banter padang rumput, tandus, gersang. Melihat keadaan alamnya yang seperti ini, aku tidak akan bisa mengobati Yayik dengan air dan ramuan daun. Jalan satu-satunya dengan kekuatan tenaga dalam. Nah, di sini tempatnya lumayan. Padang rumput, tidak terlalu gersang. Baiklah, aku baringkan Yayik di sini. Syukurlah, tidak ada luka goresan atau sayatan senjata tajam. Yayik roboh rupanya. Pundaknya yang digedor, kena tendang, membuat dia pingsan. Kulit pundaknya biru dan ada luka dalam, meskipun tidak parah. Tapi bagi seorang gadis seperti Yayik yang tidak pernah mempelajari tenaga dalam, mengalami luka dalam sedikit saja akan membuatnya tidak berdaya sama sekali. Yang paling baik membalutnya dengan kain basah yang dingin. Setelah itu baru diobati secara pengobatan tenaga dalam. Tapi di sini mana ada air? Yayik sudah siuman. Pundakku. Tenanglah Yayik, tenang. Bentar. Tenanglah Yayik, kau tidak apa-apa. Hanya luka sedikit saja. Kau ingin duduk? Iya. Kuat? Iya. Bagus. Kau bisa duduk. Berarti tidak terlalu mencemaskan. Yang sakit hanya pundak saja. Yang lain tidak. Iya, pundakmu yang kena gedor ditendang dengan kuat. Sebab kulit pundakmu biru dan ada bekas telapak kaki. Cambukku mana? Ini. Untung tidak jatuh ke tangan musuh. Padahal sebelum aku terjungkal, Ya? cambuk ini sudah lepas dari tanganku. Cambuk itu tidak akan terlepas dari tanganmu. Sebab kau ikat pada pergelangan tanganmu. Iya, memang ada talinya untuk diikatkan ke pergelangan tangan. Tapi itu pula yang membuat kau terjungkal. Kau saling betot-membetot dengan 3 orang musuh yang menangkap cambuk. Kau kalah kuat, terdorong ke depan. Iya, saat itulah sebuah kaki dengan telak menendang pundakmu. Maka kau yang sedang kehilangan keseimbangan dengan mudah terjungkal dan terkapar di tanah. Tapi tulang pundakku tidak patah kan? Tidak. Tapi rasanya sakit sekali. Nyeri. Kalau menarik napas, sakitnya terasa lebih nyeri. Sehingga aku tidak bisa menggerakkan kedua tanganku dengan bebas, Bentar. Tapi aku kagum. Kau kuat sekali. Seharusnya kau lebih parah lagi. Dan tulang pundakmu bisa patah. Tapi kau hanya pingsan dan mengalami luka dalam sedikit saja. Luka dalam? Iya. Bagian dalam pundakmu mengalami gangguan. Dan ada otot yang bengkak. Itulah yang membuat kau sakit. Yayik, mengobatinya gampang. Tapi harus ada air. Terutama air yang dingin. Caranya membasahi kain, lalu pundakmu ditempel oleh kain basah itu. Terus-menerus sepanjang hari. Tapi di sini mana ada air? Alamnya tandus dan gersang. Sumber mata air yang terkecil sekalipun tidak ada. Kalau cuma butuh air, gampang. Gampang? Iya. Pakai apa?
Pakai air kencing? Idih, jorok. Lalu mau mendapatkan air dari mana dan dari apa? Salju. Salju? Salju kalau kena panas kan meleleh jadi air. Oh, benarkah? Coba sana lihat. Mana ada salju di tempat yang panas? Selalu adanya di puncak gunung kan? Ah, iya. Baik. Aku akan mengambil salju dari puncak gunung yang itu. Gunung yang di sana itu. Lihat, ada saljunya. Bentar, tunggu! Kau tunggu di situ! Tidak mau! Aduh, kau tunggu di sini saja. Aku cuma sebentar. Sebentar. Iya, cuma mengambil salju dari puncak gunung itu. Kau pikir gunung itu dekat? Aku tahu, jauh. Tapi bolak-balik ke sana sampai ke sini lagi. Tidak akan sampai 1 hari. Mau dibawa pakai apa salju itu? Menurut Paman Biksu Kampala, salju itu ada yang keras, ada yang lembek. Karena tidak ada keranjang atau kantung, aku akan membongkar yang keras saja, supaya bisa dipikul. Tahu salju tidak? Tahu? Tapi baru melihat saja, itu pun dari jauh. Memegangnya sama sekali belum pernah. Makanya, kalau belum tahu benar-benar, jangan main sambar saja. Lalu? Ada 2 akibat. 2 akibat? Akibat ke-1, kau akan mati. Mati? Ya, di tempat yang biasa saja, kau sering menggigil kedinginan. Apalagi di puncak gunung yang bersalju, kau bisa mati beku. Sebab aku saja asli orang Tibet, tidak tahan terhadap hawa dingin di puncak salju. Apalagi kamu, yang selalu hidup di tempat yang panas. Gampang. Melawan hawa dingin, aku punya cara yang ampuh. Jangan main-main. Pokoknya, lihat saja nanti. Sekarang, sebutkan akibat yang kedua. Kau bongkar salju itu, lalu dipikul. Iya. Sebelum sampai ke sini, sudah habis. Habis? Mencair, meleleh jadi air, tahu nggak? Masa? Salju itu tidak tahan panas. Jangankan sampai ke sini, baru sampai di kaki gunung sudah meleleh. Iya. Akibat yang pertama bisa aku atasi. Tapi akibat yang kedua, sulit juga ya. Mau tidak mau harus dibawa sekalian ke puncak gunung itu, supaya bisa langsung diobati di sana. Makanya tadi waktu kau mau kabur duluan, aku berteriak, menyuruh kau menunggu aku. Maksudku kita sama-sama ke sana. Baiklah, ayo berangkat. Angkat. Apa? Angkat? Aku kan sedang sakit. Alah, sakit sedikit saja manja. Ayo jalan. Kalau bertambah sakit, bagaimana? Iyalah, ayo naik. Tidak mau di belakang, di depan. Jangan manja ah. Di depan kagok. Tidak bisa mengerahkan ilmu lari cepat dengan bebas. Kalau digendong di belakang, aku bisa bebas. Ayo naik cepat. Iya. Hop, ya. Ya. Enak, seperti naik onta. Diam ya. Aku mau mengerahkan ilmu lari cepat. Iya. Ada apa? Berteriak-teriak minta berhenti. Sudah, cukup sampai di sini saja. Tidak usah terus ke puncak. Loh, kenapa? Kita baru separuhnya mendaki lereng gunung ini. Di sini juga ada salju. Mana? Banyak. Itu di depanmu. 10 langkah lagi ada salju. Iya ya, ada, tapi tidak banyak.
tipis dan sedikit. Kamu perlunya seberapa sih? Mau semuanya salju di gunung ini diangkut? Memang perlunya sedikit saja. Hanya untuk membalut luka dalam di pundakmu itu. Segitu juga sudah cukup. Tidak akan habis diambil terus-menerus 1 tahun. Iyalah. Lagi pula, aku tidak membawa pakaian bulu. Pakaian bulu? Pakaian untuk melawan hawa dingin, tebal dan berbulu. Kalau dipakai, enak, hangat. Oh ya? Iya, kalau naik ke puncak gunung yang bersalju, tidak pakai pakaian bulu, bisa mati, beku. Nah, kalau di lerengnya seperti ini, mendingan, tidak terlalu dingin. Ya, aku akan mengambil salju itu. Dingin, tanganku jadi tebal. Dasar orang yang berasal dari negeri panas, pegang salju kaget. Salju ini aneh, putih seperti kapas, tapi keras dan dingin sekali. Terbuat dari apa ya? Salju tidak dibuat, Lalu? jadi dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya. Iya, Kalau begitu, berupa tanaman. salju bukan pohon, tidak ditanam. Lalu? Sudah ada dengan sendirinya, dari dulu sekali. Sebelum ada aku, sebelum ada ayahku, sebelum ada kakekku. Iya. Pokoknya sebelum ada siapa-siapa, salju sudah ada. Pasti salju ini sejenis lumut. Lumut? Iya, lumut tapi putih. Lumut putih. Ah, bukan. Lumut ya lumut, salju ya salju, masing-masing. Ngomong saja, kapan aku akan diobati? Oh iya, mana? Sini pundakmu. Iya, Loh, kenapa membuka baju? katanya pundakku mau diobati pakai salju. Iya, tapi tidak usah buka baju. Tembus kok. Kecuali kalau kau pakai baju kulit yak, tidak akan tembus di balut salju. Tapi baju kamu ini tipis. Air salju pasti akan tembus. Nanti bajuku basah. Ya, terserahlah. Buka saja bajumu, biar mati kedinginan beku. Ayo. Awas ya, tahan. Iya. Hop.